Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita lagi ada di garasi roda 4. Jadi malam hari lagi sama Pak Arifin. Sehat Pak Arifin? Alhamdulillah sehat. Sama Mas Hasim. Udah pasti sehat dia. Udah cakepan. Jadi hari ini buat teman-teman yang udah pernah ke garasi roda 4 mungkin udah tahu garasi roda 4 itu apaan. Jadi kita spesialis ekstraksi. Jadi kenapa spesialis ekstraksi? Karena memang beberapa mekanik, mungkin hampir semua ya, itu jebolan atau mekanik dari Taksi Express. Jadi memang menguasai lah, makanya buat dibikin mobil bengkel ekstraksi. Tapi apakah yang lain bisa? Insya Allah bisa. Jadi mampir aja ke sini atau konsultasi di deskripsi, nanti dilihat di deskripsinya. Nah hari ini kita mau bahas masalah turun head ya Pak Arifin ya. Iya betul. Nah, turun head. Jadi masalah turun head banyak yang nanya. Jadi biar nanti nggak salah kaprah buat teman-teman di yang punya mobil lah, khususnya Vios Limo. Nah kebetulan ini ada headnya Vios Limo. Jadi saya mau tanya-tanya sama mekanik, sama Pak Arifin sama Mas Hasim. Nah, yang pertama paling urgent itu sebab daripada turun head itu apa gitu? Sebabnya itu ya Pak ya, banyak macamnya ya sebabnya. Gara-gara kehabisan air. Ya gitu. Terus radiator mampet bisa, motor pen mati bisa. Yang jelas headnya ini melenting lah gitu, jadi mau nggak mau diturunin. Terus termasuk oli kenapa? Oli kerak di lubang itu tuh udah ngerak, udah bisa juga itu diturunin juga. Jadi sebabnya itu, jadi diturunin headnya gitu. Sebabnya. Iya. Terus gejalanya Pasti ya banyak Pak, itu Pak. Panas lah berarti gejalanya. Panas dulu, iya panas. Terus kadang-kadang yang ngelitik kayak gitu juga bisa itu. Ngelitik. Mas Hasim, Apa itu? itu gejalanya itu, percisnya itu Kenapa harus turun setengah head? ya, atau turun head? Iya, Paling sering biasa temperatur overhead. paling sering. Karena biasanya overhead yang udah terlalu panas, penanganannya salah, ini headnya melenting, melengkung. Yang kedua biasanya udah ngelitik kerak karbon di klep sini, di ruang bakar, di klep sama di piston udah banyak yang dikurang, udah nggak sanggup. Oh jadi di dalam sininya udah pada ngerak. Jadi banyak kerak karbon di klep, Itu di sini, ruang bakar, di klep sini, sama di di klep sini. atas piston itu. Atas piston berarti di bawah sini. Ini kan dibalik Pak. Ini di bawah ya. Ini kan di atas. Iya. Belum panas kayaknya. Malu nggak tahu. Yang ketiga biasa makan oli udah. Biasanya seal clap, dari seal clap gejalanya biasanya kalau diem lama di start ngasep dia full, mau dikeber belum. Nah oli kemakan itu kenapa itu emang? Karena tadi overhead tadi pengaruh oli bisa kemakan. Oli kemakan ya, seal clapnya sudah aus, sudah nggak ngikit ke clapnya, jadinya olinya tembus ke ruang bakar, kesedot, kebakar lah. Itu faktornya apa? Umur atau apa? Umur rata-rata. Apa kesalahan oli atau apa gitu? Itu ada nggak? Misalnya kan kemarin saya bahas tuh, kesalahan oli bisa olinya palsu lah atau enggak? Itu tapi kebanyakan umur sih, kebanyakan umur. Nggak tahu, sekarang lagi viral kan oli palsu. Mungkin kalau sekarang kebanyakan oli palsu. Kalau dulu oli masih banyak yang benar. Nah kalau umur nih. Jadi pertanyaan lagi nih, berapa tahun atau berapa kilometer? Udah pernah tahu nggak kira-kira rata-rata mobil ini harus turun misalnya? Rata-rata kalau selain bahannya seal, emang semua keausan. Cuma kalau seal kan beda. Dia karet yang emang dengan umur itu sangat berkaitan umur, kan kena panas, kena minyak. Biasanya di atas 200.000. Di atas 200.000 berarti rata-rata sekitar 7 tahun kali ya? Iya, kalau kurang lebih lah ya, atau di bawah itu. Ya, kalau pengalaman kita di taksi ya 2 tahun 3 tahun. Ya, ini pribadi. Pribadi saya belum ngitung.
Ya kan kali 3 biasanya. Kenapa nggak dihitung dulu tadi? Enggak, saya selalu hitung 2 kali 3. Oh, 2 kali 3 Kalau prinsipnya. kalau misalnya taksi itu misalnya 30.000, 300 berarti kali 3 90.000 itu taksi itu rata-rata. Kalau saya pernah ngitung, kenapa? Karena rata-rata itu misalnya taksi itu sehari itu 300 kilo, saya pernah ngitung tuh. ya. Rata-rata perputarannya. Kalau pribadi itu rata-rata 100. Ya kan Pak Arifin ya? Bisa jadi ya. Rata-rata gitu lah. Nah terus itu kan gejalanya kurang lebih itu ya, ngelitik lah segala macam. Nah itu kalau misalnya harus diturunin, itu yang mau diganti apa, terus diapain lah kira-kira gitu. Oh, Pak Arifin kalau masalah ganti-ganti. Yang mau diganti apa Pak Arifin? Yang jelas itu packing, Pak. Packing Packing. cylinder head udah pasti. Packing kayak gini, packing. Iya, packing itu. Packing Bukannya kayak gini. tergantung enggak ada sih. Nah, harus ganti Oh, itu harus. packing. Enggak, kalau bener ganti enggak? Ganti. Kenapa harus ganti? Oh, kalau masih bener masih ini, kalau budgetnya ya kalau gitu sih masih bisa. Murah cuma 100.000. Iya. Tanggung, Iya, ganti Tanggung. aja. Tapi yang jelas itu ya kitanya minta ganti itu sama seal clamp harus disekir itu. Seal cap harus ganti apa harus sekir? Disekir itu. Sekir jadinya sebelah kan. Terus sama packing atasnya cacing itu. Oke, cacing ini udah saya siapin nih. Nah, Nah, jadi Itu wajib, ini itu apa wajib. Pak Arifin? packing head, Ini packing head, ini seal cover seal atas cover ya. Seal cover ya. Iya. Nah, yang saya kemarin tuh nggak tahu. Kemarin tuh ngomongin masalah apa ya ini tuh. Ada yang asbes, ada yang plat, itu apa sih sebenarnya? Oh, kalau yang asbes ini Pak ya, kebanyakan yang ininya udah diselip udah tipis ini headnya ini ya. Pakai itu biasanya ya. Pakai asbes. Kalau ini udah tipis. Iya kan udah berapa Rata-rata kali. asbes lebih tebal daripada yang plat. Oh, asbes lebih tebal dari plat. Rata-rata. Rata-rata. Berarti kalau tipis, tapi kekuatannya Ya, kekuatannya selama sama ini aman-aman Pak. aja. Aman-aman aja. Cuman kalau pakai asbes itu tenaga ya udah agak ini ya. Kalau terlalu tebal ya kompresinya kan jadi rendah. Karena Oh. tapi kalau memang ininya sudah sangat tipis ya standar Sama aja aja kan, kalau standar pakai aja. plat kan terlalu tinggi. Cuma biasanya ngakalin yang ini kayak begini nih, cylinder head ini kan udah mulai korosi sedikit-sedikit nih. Kalau mau bener-bener ketutup ya pakai yang asbes. Asbes itu sifatnya kalau kita press dia akan lebih Menutupin yang ini ya. tinggi gitu untuk pori-pori kecil. Oh. Jadi dia kayak fleksibel ya. Lebih 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 lunak. fleksibel, jadi jadi dia ngikutin alur lah. Kontur yang jeleknya itu. Nah, kira-kira yang ganti apa aja tadi, belum selesai tuh. Baru Packing head itu seal cacing. seal cacing Terus sama apa seal lagi? clap. Seal Seal clap. clap, iya. Berarti cuman itu doang dong. Itu aja kalau emang cuma, Kalau ganti atas. kalau turun separuh cuma itu Pak, kebanyakan rata-rata. Nah, terus itu anggaplah itu udah ganti semua. Treatmentnya diapain? Dibersihin, itu kan Udah saya nggak pasti tahu itu tuh. Pak. Udah pasti dibersihin semuanya ruang bakarnya itu Pak. Ruang bakar itu nggak ada Iya. lagi contohnya ya. Ini ruang bakar. ini ruang bakar ini Yang Pak. dibersihin Ini kan? dibersihin semua, ini dikorokin semua itu Intake, ruang pasti. exhaust. Intaknya exhaustnya dibersihin dibersihin. semua. Iya itu. Biasanya Ini udah pada ngerak. Ini sekir nih Sekir. kelihatannya di sekir. Terus kalau yang dipapras, Ini kalau pasti perlu. ya perlu di ini juga dipapas juga Papas tuh. lah. Oke. Nah, itu apa namanya tuh treatmentnya ya. Hmm. Nah, pernah nggak sih kejadian gagal gitu? Ya, pernah Atau ya. ini bukan aja nih mekanik, misalnya ceroboh atau apa? Biasanya di apa gitu? Biasanya ini kan supaya Tapi biasanya gagalnya mungkin kan kita teliti lagi sebabnya lagi Pak, kadang-kadang kan gitu. Ini udah beres semua, kenapa masih panas? Kan gitu. Ya balikin lagi, dicek lagi semuanya. ya misalnya nih, Sirkulasinya bagus enggak, sirkulasinya air. misalnya naruh ininya sembarangan. Nah, kayak Kejepit. begitu. Iya, kayak begitu harus diulang lagi. Baru langsung ya. Langsung kena. Enggak apa-apa, emang real kan gitu lah gitu. Rata-rata yang gagal kalau emang bukan masalah di oli yang mampet, cuma masalah di head aja ini. Pengencangannya salah bisa, jadinya nanti dia nggak rata, kompresi bocor. Jadi berarti- tetap di temperatur masalah itu. Jadi cara ngencenginnya lah kadang-kadang Kalau mungkin sekiran gagal jarang, sekiranya gagal jarang. gagal. Bersihin gagal juga lucu. Masa ada bersihin gagal, ini kurang bersih gitu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang mau turun mesin kurang lebih begitu. Biaya nggak tahu ya.
Tahu nggak biayanya? Ownernya dong. Bukan. Murah Pak, di sini Bang murah-murahnya lah, pokoknya di sini murah. Masa saya yang Pokoknya jawab? ekstraksi mah murah kalau gitu. Berapa ya? Pokoknya kejangkau lah gitu. Ya saya rasa kalau bawa duit berapa ya, 1.200.000 lah cukup itu semuanya. Sama. Buat spare part. Buat partnya itu. Enggak lah. Ya mau ongkos juga nggak masalah segitu. Mau ongkos lah. Iya. Jadi Apa? 1.200. Itu cuma enggak, paling enggak. dapatnya. Berapa? Jadi gini, kita hitung aja ya. Olinya nggak dihitung. Nggak ganti olinya. Kan curus saya nggak ganti Nah, ini oli. kan di spare part di luar oli. Nah, di luar oli ya. Jadi di luar oli tadi udah Normalnya sih ganti oli. normalnya harus ganti, berarti sekitar persiapan 1,5 juta termasuk jasanya, karena tadi spare part udah kita hitung sama jasa sekitar 1,2. Itu mobil Vios ya Pak, Gen Iya, 2, Gen Vios. 1, 2. Karena spesialisnya kita harganya lah. Karena spesialis harganya lain, tapi untuk mobil lain, nah hubungin Beda lagi Pak. Hubunginnya siapa? ceritanya, gitu. Ke saya aja nggak apa-apa lah orang gitu. ke Pak Arifin. Yang belum tahu Pak Arifin nih orangnya. Jadi tapi kalau ketemu Pak Arifin dengerin doang, jangan diambil hati. Galak orangnya. Ini acting doang, kalau di YouTube itu dia kelihatannya nggak galak. Iya. Makanya ini kayak nggak kedengeran deh Pak Arifin ya di Aslinya ini kamera dah. agak Pelan banget bisa teriak-teriak. Oh gitu ya. Ntar kalau lihat aslinya pokoknya ketawa deh pokoknya. Oke, mungkin itu aja ya. Mungkin belum terlalu spesifik. Jadi kalau memang misalnya mau lebih spesifik, datang aja ke garasi roda 4 ya. Nanti ketemu sama Mas Hasim atau sama Pak Arifin atau sama saya juga boleh. Ada tambahan nggak? Perihal turun mesin atas. Ya kali ada tambahan. Ya apa? kalau barangkali teman-teman itu kalau udah mulai nggak enak tarikannya ngelitik-ngelitik bawa aja ke sini. Bawa ke sini. Oke. Jadi yang tarikannya nggak enak udah ngelitik bawa ke sini. Sama mungkin ya ada kendala apapun bawa aja ke sini. Boleh. Gitu. hati-hati oli palsu. Hati-hati oli palsu. Nanti kita bahas oli palsu. Terutama yang apa tuh kemarin overhead ya. Yang hati-hati overhead. Head nggak oli palsu. Bukan, maksudnya turun mesin tuh rata-rata dari overhead. Ya, salah penanganan ketika overhead, apa yang harus dilakuin? Oke, jadi gitu ya buat teman-teman yang ada gejala tadi apa mau turun mesin atas, gejala-gejalanya tadi udah dibahas sama Pak Arifin sama Mas Hasim. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dari garasi roda 4 monggo dibuka selebar-lebarnya untuk konsultasi ke sini, datang boleh, ngopi boleh. Jadi saya Muhtar Masudi mengucapkan terima kasih. Pak Arifin juga terima kasih banyak Pak Arifin. Iya. Mas Hasim terima kasih banyak atas wejangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.